Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada hadis terakhir dari bab Al-Mubadarah ilal khairat. Bab bersegera melakukan kebaikan. Hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang ke-94. Al-hadithur rabi'u wat tis'un, atau hadis yang ke-8 dari bab Al-Mubadarah ilal khairat. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ats-tsaminu, hadis yang ke-8. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Darinya, maksudnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena hadis sebelumnya, yaitu hadis ke-93 atau hadis ke-7 pada bab mubadarah ini, adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Oleh karena itu pada hadis ke-8 ini Al-Imam An-Nawawi mengatakan anhu, darinya. Maksudnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hari Khaybar, pada satu hari dalam pertempuran Khaybar. La u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Akan aku berikan panji ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang dengannya atau yang di tangannya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan pertempuran ini melawan orang-orang Yahudi Khaybar. Mendengar sabda Rasul ini, qala Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Aku tidaklah suka dengan jabatan, dengan kedudukan, illa yauma idzin, kecuali hari itu. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya panji pasukan ini akan diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul. Tentu saja siapapun termasuk Umar bin Khattab ingin mendapatkan kepercayaan itu ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menunjukkan bahwa orang tersebut mencintai Allah dan Rasul-Nya.
Oleh karena itu, kata Umar, aku tidak pernah suka posisi atau kedudukan atau jabatan kecuali di hari itu. Fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Maka aku sedikit melompat, ya, menampakkan diri, ya, berharap agar akulah yang dipanggil untuk mendapatkan panji itu. Tapi ternyata tidak. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ternyata memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa'a'tahu iyyaha. Maka Rasul pun memberikan kepada Ali bin Abi Thalib panji pimpinan pasukan itu. Waqal, dan Rasul bersabda, imshi, bergeraklah, berjalanlah, wala taltafit hatta yaftahallahu alaik, dan jangan berpaling, jangan menengok kanan kiri lagi sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan ini dengan panji yang ada di tanganmu atau bersamamu. Fasara Aliyun syai'an, Ali pun berangkat. Baru beberapa langkah, thumma waqaf, beliau kemudian berhenti. Walam yaltafit, tapi tanpa menoleh. Fasarakha, kemudian beliau bersuara lantang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Ini suara lantang karena di dalam medan pertempuran. Dan ini bukanlah hari pertama pertempurannya, jadi hari kesekian pertempuran Khaybar. Karena sebelumnya panji itu dipegang oleh beberapa sahabat, tetapi belum berhasil menaklukkan benteng-benteng Khaybar yang begitu kokoh memang. Oleh karena itu pada hari ini panji itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata dengan lantang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas. Aku memerangi musuh ini, orang-orang ini sampai batas apa? Qal, Rasul bersabda, qatilhum, perangi mereka, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'alu, kalau mereka melakukan itu, telah bersyahadat, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum, berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka darimu. Kamu tidak boleh lagi mengganggu mereka atau memerangi mereka. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Nanti akan kita jelaskan semua ini. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menambahkan satu kata yang beliau jelaskan di sini, yaitu ungkapan Umar, fatasawartu huwa bisinil muhmalah ay wathabtu mutatalli'an, maka aku pun tasawar. Tasawar artinya adalah wathabtu, aku sedikit melompat, mutatalli'an, untuk lebih kelihatan, supaya dilihat oleh Rasulullah SAW dengan harapan agar panji pasukan itu diberikan kepada beliau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu hadis yang tidak dapat kita fahami dengan baik tanpa ada kesalahpahaman hanya dengan menerjemahkannya. Tidak cukup dengan menerjemahkannya. Hadis ini harus kita fahami
dalam situasi perang. Dan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah salah satu episode saja dalam perang Khaybar, juga hanya salah satu episode dari situasi dan kondisi yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin selama beliau berada di Madinah, bahkan sejak beliau menjadi Rasul, sehingga tidak bisa kita memahami hadis ini hanya dalam cuplikan peristiwanya yang singkat ini. Yang pertama adalah bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, qatilhum, perangi mereka, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tidak dapat difahami bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi semua manusia, semua orang, sehingga mereka beriman, sehingga mereka masuk Islam. Nah, ini tidak dapat difahami demikian. Mengapa? Karena jika kita memahaminya demikian, berarti kita mempertentangkan hadis ini dengan sekian banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang muhkam, ya, muhkamat, yang jelas, tegas, dan paten maknanya, tidak mungkin keliru. Misalnya ayat yang berbunyi la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Ini ayat di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 256. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Allah menciptakan umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa bangsa-bangsa dan suku-suku serta beragam perbedaan, ya, yang ada itu dalam rangka kita saling mengenal. Sehingga al-aslu fi muamalatil muslimin ma'a ghairihim as-silm, bahwa dasar dari hubungan sesama manusia termasuk antara kaum muslimin dengan orang-orang lain yang non muslim adalah damai. Oleh karena itu mustahil, tidak mungkin kalau pada dasarnya hubungan sesama umat manusia adalah perdamaian, lalu Islam yang rahmatan lil alamin disebarkan dengan pemaksaan melalui perang. Nah, ini mustahil. Oleh karena itu hadis ini harus kita fahami adalah dalam situasi sudah terjadi pertempuran. Ya, artinya pertempuran atau perang tidak didasari oleh perbedaan agama, tetapi perang disebabkan oleh adanya kezaliman, adanya penindasan. Nah, tetapi ketika orang yang diperangi oleh kaum muslimin mengucapkan syahadat, maka dia tidak boleh lagi diperangi. Ya, diampuni. Ya, meskipun sebelumnya dia telah berbuat zalim kepada kaum muslimin. Oleh karena itu kita lihat penjelasan dari mufradatil hadis, ya, beberapa ungkapan di dalam hadis ini, ma'ani mufradatil hadis. Yang pertama tentang Khaybar. Khaybar ini adalah Madinatun Kabirah, satu kota yang besar, Zatu husunin wa mazari', yang memiliki benteng-benteng dan juga sawah atau perkebunan yang banyak. Letaknya taqa'u ala bu'di mi'ati milin syamal al-Madinah jihat asy-Syam, terletak sekitar 100 mil di utara Madinah ke arah Syam. Wa kana yaumu Khaybar fi sanati as-sabi'ah. Perang Khaybar ini terjadi pada tahun 7 Hijriyah. Nah, Khaybar ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
merupakan salah satu pusat kota Yahudi, orang-orang Yahudi di Jazirah Arab. Dan sepanjang tahun-tahun pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, penduduk Khaybar ini merupakan orang-orang yang banyak sekali terlibat menyusahkan dan menzalimi kaum muslimin Madinah. Bisa dikatakan Khaybar merupakan markazut ta'amuri wa itharatil hurub, pusat konspirasi dan penyebab terjadinya peperangan dan kekisruhan, kekacauan di kawasan itu. Wa ahluha humul ladzina hazzabul ahzaba diddal muslimin. Penduduk Khaybar inilah yang memprovokasi, menyulut beberapa kabilah Arab, termasuk Arab Badui. Ya, begitu juga dengan orang-orang munafik di Madinah, bekerja sama dengan orang-orang Quraisy di Mekah untuk mengepung Madinah, untuk menyerang Madinah pada perang Khandaq, pada perang Ahzab. Perang Ahzab itu terjadi salah satunya karena kerjasama orang-orang Yahudi di Khaybar memprovokasi suku-suku Arab dan juga orang-orang Yahudi yang berada di Madinah untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bekerja sama dengan orang-orang Quraisy. Mereka lah yang menjadi salah satu dalang, ya, pengepungan kota Madinah. Wa atharu bani Quraidzah 'alal ghadri wal khiyanah. Mereka pula yang merayu, ya, salah satu suku Yahudi yang ada di Madinah, yang menjadi warga negara Madinah, yang telah melakukan kesepakatan nasional, kesepakatan damai dengan kaum muslimin di Madinah. Tapi Bani Quraidzah ini kemudian dirayu oleh orang-orang Yahudi Khaybar untuk berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Di mana dalam perang Ahzab harusnya mereka tidak membantu musuh, karena mereka terikat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW di Madinah, karena sesama warga Madinah. Tetapi mereka dihasut oleh Yahudi Khaybar untuk berkhianat, membantu pasukan sekutu. Namun Rasulullah SAW berhasil memecah belah pasukan sekutu itu. Juga summa akhadhu fil ittisali bil munafiqin. Warga dan pimpinan Khaybar ini juga punya hubungan erat dengan orang-orang munafik di Madinah yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga berhubungan dengan Ghatafan, kabilah Arab Ghatafan. Wa a'rabil badiyah, juga suku-suku Arab Badui. Wa kanu hum anfusuhum yasta'idduna lil qital. Dan mereka sendiri juga sudah mempersiapkan diri untuk berperang menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saat Rasulullah SAW berhasil melakukan gencatan senjata dengan Quraisy pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, maka kurang lebih sebulan kemudian beliau melakukan penyerangan ke Khaybar. Ya, bukan tanpa sebab, bukan orang yang damai lalu diserang, ya, semata-mata karena mereka non-muslim lalu diserang. Tidak demikian. Tapi Rasulullah SAW menyerang mereka karena mereka telah melakukan makar, telah melakukan berbagai konspirasi menyusahkan kaum muslimin. Oleh karena itu mereka layak mendapatkan pelajaran dari situ. Maka Rasulullah SAW bersama dengan 1.400, kurang lebih 1.400 sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah, berangkat ditambah dengan 200 orang yang tidak ikut Hudaybiyah tapi secara sukarela mengikuti Rasulullah SAW ke Khaybar. Nah, Rasulullah SAW memang menjanjikan kalau Khaybar ini berhasil ditaklukkan, maka
ghanimahnya itu akan diberikan kepada orang-orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah, yang ikut Rasulullah SAW untuk berangkat haji atau umroh ke Mekah yang kemudian batal, lalu terjadi perjanjian atau gencatan senjata. Yang 200 tidak dijanjikan diberi ghanimah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya singkatnya sebab mengapa Rasulullah SAW melakukan penyerangan dan pengepungan terhadap Khaybar, markas Yahudi yang terakhir yang berada di Jazirah Arab. Ya, sebelumnya ada 3 Bani Yahudi yang tinggal di Madinah, ya berdamai dengan Rasulullah SAW, terikat dengan piagam Madinah, kesepakatan damai dengan kaum muslimin, tapi satu persatu melakukan pengkhianatan. Yang pertama yang melakukan pengkhianatan adalah Bani Qainuqa. Ya, Bani Qainuqa, di mana kisahnya adalah mereka melecehkan seorang muslimah, melakukan pelecehan seksual terhadap muslimah, dan itu melanggar perdamaian yang disepakati bersama, maka mereka diusir dari Madinah. Nah, pelarian Bani Qainuqa ini juga bersembunyinya atau melakukan pelariannya ke Khaybar. Kemudian yang kedua adalah Banu An-Nadir. Banu Nadir ini juga kemudian melakukan pengkhianatan terhadap perdamaian dengan kaum muslimin, di mana ketika Rasulullah SAW datang ke perkampungan mereka, mereka melakukan percobaan pembunuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak berhasil karena Rasulullah SAW keburu ya, atau diberitahu oleh Jibril alaihissalam, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka gagal melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka pun kemudian dikepung perkampungan mereka, lalu mereka menyerah, kemudian juga diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah, dan mereka pun bergabung ke Khaybar. Dan yang terakhir yang melakukan pengkhianatan adalah Bani Quraizzah. Bani Quraizzah ini yang kemudian terlibat di dalam pengkhianatan, bergabung dengan pasukan sekutu menyerang Madinah. Nah, Bani Quraizzah ini karena pengkhianatannya jauh lebih besar, bersama-sama beramai-ramai, maka mereka banyak yang dihukum mati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya dalam pertempuran ketika musuh membaca atau mengucapkan syahadatain, artinya dia menjadi muslim dengan ikrar syahadatnya, maka tidak boleh dia kemudian dibunuh meskipun dalam peperangan, karena darahnya menjadi haram dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu yajubbu ma qablahu illa bihaqqiha. Nah, seorang muslim itu bisa dijatuhi hukuman mati kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang menjadi hak syariat Islam untuk memberikan sanksi. Misalnya apa? Fayu'khadhu bidzalika kan nafsi bin nafsi. Misalnya seorang muslim yang membunuh dengan sengaja, ya maka dalam syariat Islam diqisas. Hukumannya adalah hukuman mati. Jadi itu yang dimaksud dengan bihaqqiha. Juga terlindungi hartanya, kecuali ya kalau dia tidak membayar zakat. Karena zakat itu wajib, ya seorang muslim yang hartanya sudah mencapai nisab dan sudah memenuhi syarat serta terhindar dari penghalang-penghalang membayar zakat, maka dia wajib membayar zakat. Nah, ketika dia tidak membayar, maka hartanya diambil oleh petugas zakat secara paksa, karena itu kewajiban. Jadi meskipun secara umum hartanya tidak boleh diganggu, tetapi kalau dia tidak menunaikan kewajiban zakat, maka hartanya diambil secara paksa. Wa adaiz zakati fil amwal. Karena zakat merupakan hak syariat. Illa bihaqqiha, masuk ke dalam hak syariat.
Nah, bagaimana seandainya dia hanya pura-pura masuk Islamnya supaya mencari selamat, lalu dia mengucapkan syahadatain? Bagaimana? Kata Rasul, wa hisabuhum 'ala Allah, bahwa mereka hendak pura-pura itu urusan hati. Urusan hati diserahkan kepada Allah. Ay yukaffa an qitalihim binutqihim bidzalik. Jadi dengan mereka mengucapkan syahadat cukup bagi kaum muslimin untuk menahan tangan dari menyakiti mereka. Bahwa mereka berpura-pura di dalam hatinya itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma bainahum wa bainallahi ta'ala fa in sadaqu wa amanu bil qalbi nafa'ahum dzalik. Jadi kalau ya mengucapkan syahadatnya jujur, tidak pura-pura, betul-betul tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, maka itu bermanfaat bagi mereka di akhirat. Wa najaw minal azab, itu akan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kama nafa'ahum fid dunya, sebagaimana itu juga bermanfaat bagi mereka di dunia. Wa illa, kalau seandainya mereka tidak jujur, pura-pura, fala yanfa'uhum, itu tidak akan bermanfaat bagi mereka di akhirat nanti. Di dunia bisa jadi bermanfaat. Bal yakununa munafiqin, berarti mereka menjadi munafik i'tiqadi, munafik secara akidah. Ya, secara lahiriah menyatakan Islam tapi di dalam hati memendam kebencian. Nah, orang munafik pada hakikatnya kafir. Min ahlin nar, maka mereka termasuk calon penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Fawaidul hadis. Yang pertama, mahabbatullahi wa rasulihi innama takunu bil imani bihima wattiba'i ma amara bihi. Mencintai Allah dan Rasulnya itu hanya terjadi dengan beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi, seseorang tidak disebut mencintai Tuhan, mencintai Rasulnya, mencintai Allah dan Rasul kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian juga iman itu juga diikuti dengan ittiba'i ma amara bihi, mengikuti, mentaati semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, faedah hadis ini, mu'jizatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga kita melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara an mughayyabin, di mana beliau menginformasikan tentang perkara yang belum terjadi, sesuatu yang belum terjadi yang terkait dengan masa depan, ini termasuk gaib, mughayyab. Fakana kama akhbar, kemudian ternyata yang beliau sampaikan benar-benar terjadi. Wa huwa fathu Khaybar, yaitu penaklukan Khaybar, di mana Khaybar berhasil ditaklukkan, benteng-bentengnya berhasil semuanya ditaklukkan. Ada banyak benteng di Khaybar itu dan semua bentengnya kuat-kuat dengan pasukan ribuan ya di dalam kota itu. Tapi Rasulullah SAW dengan kurang lebih 1.600 pasukannya berhasil mengalahkan mereka semua. Dan sebagian dari penduduk Khaybar yang menyerah ya, itu kemudian tetap dalam agamanya, agama Yahudi, ya, tidak dipaksa masuk Islam. Ini juga menunjukkan tidak ada paksaan di dalam agama. Dan mereka kemudian ada yang melakukan kerjasama dengan kaum muslimin. Tanah yang dimiliki oleh kaum muslimin di Khaybar itu tetap digarap oleh orang-orang Yahudi, pemiliknya kaum muslimin, tapi mereka kemudian melakukan pertanian dan perkebunan. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil menaklukkan Khaybar, benteng terakhir orang-orang Yahudi yang ada di Jazirah Arab. Oleh karena itu kemudian setelah ini Rasulullah SAW bisa fokus untuk menghadapi ancaman yang lebih besar lagi, yaitu Romawi ya, dan Persia. Yang ketiga, al-hathu 'ala al-iqdami wal mubadarati ila ma amara bihi ar-rasulu
sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan dorongan kita untuk maju dan bersegera menyambut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW mengatakan, panji ini akan aku berikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul. Dan seluruh sahabat yang mendengar berkeinginan untuk mendapatkan panji itu, karena pertama menunjukkan bahwa yang menerimanya diakui sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasul. Yang kedua, karena yang akan memberikan panji itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Tentunya sesuatu yang amat mereka inginkan. Yang keempat, la yajuzu qatlu man nataqa bisyahadataini illa idza dhahara minhu ma yastawjibu dzalika kal qatli amdan. Tidak boleh, haram membunuh orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang kafir meskipun dalam perang, apalagi tidak dalam perang. Tidak dalam perang, semua manusia harus dilindungi nyawanya. Dalam perang saja, kalau sudah mengucapkan syahadatain, tidak boleh, harus menahan tangan. Kecuali orang yang sudah muslim, sudah mengucapkan syahadat, bisa mengalami hukuman mati kalau dia melakukan pembunuhan dengan sengaja. Al-qatli amdan. Maka orang yang membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain, berarti dia telah menghalalkan darahnya sendiri, dibalas dengan hukuman mati. Lalu yang kelima, tajri ahkamul islami ala ma yadhharu minan nas. Bahwa hukum-hukum Islam itu diberlakukan hanya pada urusan-urusan yang sifatnya lahiriah. Hukum Islam tidak mengurusi hal-hal yang sifatnya batin. Penerapan atau sanksi hukum tidak dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya rahasia hati. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti sanksinya di akhirat. Wallahu yatawalla sarairahum. Allah lah yang melakukan pengadilan terhadap rahasia hati makhluknya, hambanya. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di dalam pengadilan manusia, itu yang kita urusi hanyalah hal-hal yang sifatnya lahiriah. Kemudian yang keenam, az-zakatu tu'khadhu qasran illam yuaddiha sahibuha tawa'iyatan. Zakat itu bisa diambil secara paksa jika wajib zakat tidak mau menunaikannya dengan sukarela. Maka boleh diambil oleh petugas zakat resmi dari pemerintah yang menerapkan syariat Islam, yaitu syariat zakat. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, hak umat Islam secara umum, bukan hak individu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah selesai pada bab yang ke-10 ya, bab al-mubadarah ilal khairat. Untuk kemudian kita masuk ke bab yang ke-11, yaitu babul mujahadah, bersungguh-sungguh, berjihad dan bersungguh-sungguh. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi mengawali babnya dengan mengutip beberapa ayat Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan kami, pasti akan kami tunjuki mereka jalan-jalan kami, jalan-jalan kemudahan dari kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar bersama orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah dan sembahlah
Tuhanmu, Rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu yakin. Yang dimaksud dengan yakin adalah al-maut, al-mutayaqqanu wuqu'uhu, kematian, karena kematian itu meyakinkan pasti. Hatta orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, bahkan orang ateis, yakin bahwa mati itu pasti datang. Sehingga di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini, kematian disebut dengan al-yaqin. Jadi beribadahlah, menyembahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Artinya kita wajib beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat. Surat Al-Hijr ayat terakhir, yaitu ayat 99. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhanmu, nama Rabbmu, dan tabattullah kepadanya dengan tabattul yang sebenar-benarnya. Makna tabattul adalah fokus, ya, memutuskan hubungan saat kita zikir, saat kita beribadah dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan hanya memfokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna watabattal ilaihi tabtila, artinya khusyuk. Berusahalah untuk khusyuk, fokus kepada Allah di dalam beribadah dan di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Muzammil ayat 8. Al-Imam An-Nawawi menambahkan sedikit penjelasan. Yang dimaksud dengan tabattal ay inqati' ilaih, putuskanlah dari hal-hal yang lain dan fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka siapa yang beramal kebaikan seberat dzarrah pun, dia pasti akan melihatnya, melihat balasannya. Ini di surat Az-Zalzalah ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra, dan apa yang kamu persembahkan untuk diri kamu berupa kebaikan, pasti kamu akan dapati balasannya di sisi Allah. Huwa khairan wa a'zama ajra, yang kamu persembahkan itu lebih baik dan lebih besar balasannya, manfaatnya, daripada yang kamu tidak persembahkan kepada Allah. Kalau harta, apa yang kamu infakkan itulah yang menjadi persembahan untuk diri kamu. Sedangkan yang kita konsumsi di dunia, kita pakai itu ya habis. Ya ada manfaatnya tapi ya terbatas. Tapi yang lebih baik, khairan wa a'zama ajra, adalah yang diinfakkan. Surat Al-Muzammil ayat 20. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa saja yang kamu infakkan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Artinya tidak akan sia-sia, meskipun tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu kebaikan yang kita lakukan, sehingga dia pasti akan membalasnya dengan kebaikan pula yang berlipat ganda. Surat Al-Baqarah ayat 273. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumah, dan ayat-ayat yang terkait dengan bab mujahadah ini sangat banyak dan sudah sama-sama banyak diketahui. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat penjelasan tentang beberapa ungkapan di dalam ayat yang tadi kita baca dan juga beberapa faidahnya, ya. Bayanu ma'ani mufradatil ayati wa fawaidiha. Yang pertama di surat Al-Ankabut, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina." Yang dimaksud dengan jahadu, mujahadah di sini adalah badzalu juhdahum fi muqawamatin nafsi wasyaitani wal hawa wa a'da'id din min ajlillahi ta'ala. Jadi mujahadah ini mencakup perjuangan menundukkan ego diri, yang kedua perjuangan melawan setan, perjuangan melawan hawa nafsu, kemudian wa'ada'id din, perjuangan melawan musuh-musuh agama, orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahadah yang dimaksud dengan ayat ini mencakup seluruh bentuk jihad fisabilillah. Mulai dari jihad melawan hawa nafsu sebagai jihad yang paling penting dan paling mendasar, karena jihad melawan hawa nafsu itu adalah basic dari jihad-jihad yang lain. Misalnya jihad melawan sikap riya atau perasaan riya, itu akan membuat jihad kita yang lain, ya, jihad dalam menuntut ilmu, jihad di dalam harta, dalam berkontribusi meninggikan agama Allah, termasuk jihad dalam pertempuran, kalau ada pertempuran melawan penjajah misalnya, itu baru diterima kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ingin dianggap pahlawan, hawa nafsu ingin dikenal sebagai kesatria, ingin dianggap hebat dan seterusnya. Itu basic dari segala bentuk jihad yang lain, termasuk jihad melawan setan. Fina ini juga syarat, ya, sama dengan fisabilillah, yaitu semata-mata itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Maka orang yang seperti ini lanahdiyannahum. Allam di sini kurang, ya, ada kurang sedikit. Maksudnya adalah allamu tunsabu ilal haq. Huruf lam, ya, lanahdiyannahum. Huruf lam itu dinisbatkan kepada kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pasti kami tunjuki mereka. Jadi huruf lam yang artinya di sini pasti itu dinisbatkan, disambungkan kepada kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilal haqqi subhanahu wa taala. Apa manfaatnya atau apa maksudnya? Isyaratan ila annahu ta'ala yatawallal hidayata binafsihi. Yang mengisyaratkan bahwasanya Allah sendiri yang memberi hidayahnya langsung kepada orang-orang yang melakukan mujahadah itu. Dialah Allah yang memberikan taufik, ya, membuat kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, membuat kita bisa berhasil di dalam perjuangan. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yun'imu 'alaihim bikamalin ni'mati wal jaza'. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada mereka dengan kenikmatan yang sempurna dan balasan yang sempurna juga. Kemudian Allah juga mengatakan, berfirman, subulana lanahdiyannahum subulana. Subul di sini bentuk jamak, plural. Tunggalnya sabil. Jadi yang akan Allah berikan, yang Allah akan berikan petunjuk kepada orang yang mujahadah itu bukan hanya satu jalan kemudahan, tapi berbagai jalan. Ai turuqas sayri ilallahi wal wusuli ila janabihi ta'ala. Jadi yang Allah akan tunjukkan itu banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bit ta'ati wal mujahadat. Dengan apa? Ditunjuki pula pintu-pintu ketaatan-ketaatan berikutnya dan kemampuan yang lebih untuk melakukan mujahadah berikutnya. Nah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqul sabili. Allah tidak mengatakan jalanku satu, ya, tapi jalan-jalan kami. Isyaratan ilal imnah bikathratil ma'arif. Ini juga merupakan isyarat tentang nikmat berupa banyaknya ma'rifat yang akan diperoleh. Ini istilah tasawuf, ya, ma'rifat.
hakikat dan ma'rifat. Jadi orang yang bermujahadah melakukan ibadah, melakoni thariqah, tarekat beribadah, mengikuti jalan ibadah dengan sabar, tidak hanya berteori dengan ilmu fikih, tapi juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang disebut dengan thariqah. Jadi menempuh thariqah, betul-betul melakoni jalan ibadah itu dengan sabar, maka Allah akan beritahukan kepadanya berbagai rahasia kehidupan, hakikat kehidupan, hakikat kenikmatan beribadah kepada Allah. Ini disebut dengan ma'rifat. Walata'ifis syuhudi wa dawamih, juga Allah akan berikan kepadanya berbagai rahasia kelembutan, muraqabatullah. Dia akan semakin merasakan kedekatan dengan Allah, seolah-olah dia melihat Allah, keyakinan bahwa Allah pasti melihatnya, bahkan seolah-olah dia seperti melihat Allah. Ini derajat ihsan namanya. Makanya ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Ihsan sebagaimana dijelaskan oleh hadis Rasul yang lain, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Jadi ini subulana, di antara jalan-jalan itu diberikan ma'rifah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan hilali sahbil afdal, bahkan karunia Allah itu seperti hujan lebat yang mengucur pada orang tersebut, orang yang melakukan mujahadah, kesungguhan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakoni jalan ibadah, jalan zikir, jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang ihsan. Ai bit taufiqi wat ta'yid, yaitu dengan memberikan kepada mereka taufik, hatinya dibimbing, hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemauannya dikuatkan, kemalasannya dikikis. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wat ta'yid, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih berbagai hal yang membahagiakannya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tadi sudah disebutkan bahwa yang maksud dengan al-yaqin adalah al-maut. Jadi tidak ada kata selesai dalam beribadah. Tidak ada makom tertentu yang membuat seseorang yang mencapai makom itu tidak lagi wajib taat kepada Allah, tidak lagi wajib beribadah, nggak ada. Sebab makom yang tertinggi adalah makom kerasulan dan kenabian, dan makhluk yang paling tinggi atau rasul yang paling tinggi kedudukannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau beribadah kepada Allah hingga akhir hayat. Sehingga makna al-yaqin adalah al-maut. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati, sampai datang kepadamu kematian. Wadhkur isma rabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu, yaitu bit tauhid, dengan mengesakannya, tidak menyekutukannya. Wat ta'zim, dan kita menyebutnya juga dengan pengagungan. Jangan sampai kita menyebut nama Allah tanpa pengagungan, biasa-biasa saja. Tapi hendaklah kita berzikir kepada Allah, lisan kita menyebut nama Allah, sekaligus hati kita mengagungkannya, membesarkannya. Atau dengan kata lain, dum ala dzalik, terus meneruslah begitu, jangan sampai berhenti. Watabattal ilaihi tabtila, fokus kepada zikir, kepada ibadah itu. Tinggalkan urusan yang lain. Ketika kita sedang melakukan ibadah ritual, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
supaya kita juga terus bersemangat mujahadah, salah satunya adalah jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Jadi kita tetap bersungguh-sungguh melakukan kebaikan sekecil apapun, apalagi kebaikan yang besar. Makanya Allah katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang beramal dengan kebaikan, mithqala, mithqal maknanya adalah wazna, sebesar atau seukuran dzarrah, seukuran dzarrah pun pasti akan melihat balasannya di sisi Allah. Dzarrah di sini ada beberapa tafsir ya. Yang pertama, adz-dzarrah al-haba'u allati tura hinama yadkhulu syamsu min nafidhatin. Dzarrah itu debu yang kelihatan ketika ada cahaya matahari masuk ke jendela. Jadi kalau biasanya di pagi atau di sore hari ketika sinar matahari masuk lewat jendela kamar kita misalnya, itu udara yang terkena sinar matahari itu tampak di mata kita ada butiran-butiran debu yang berterbangan. Nah, itulah dzarrah. Jadi seandainya kebaikan nilainya sekecil itu, dzarrah itu pasti akan kita temukan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yumkinu hamluha 'ala al-ma'na al-muta'araf wa huwa al-juz'u alladhi la yatajazza. Bisa juga ditafsirkan dzarrah itu adalah bagian terkecil dari materi, bagian terkecilnya yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, sekecil itu pun kebaikan jika ada kita lakukan, itu pasti akan kita temukan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harusnya membuat kita terus bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan sekecil apapun, sebagaimana kita juga bersungguh-sungguh meninggalkan keburukan sekecil apapun. Yarahu, pasti dia akan melihatnya, ay yara thawabahu, melihat balasannya. Fafihi tashwiqun, ayat ini membuat kita bersemangat, punya kerinduan li taqdimil amalis soleh, untuk mempersembahkan amal soleh, kebaikan baina yadaih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, liyajida jazaahu inda qudumihi alaihi, agar kita bisa melihatnya, mendapatkannya saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairan wa a'zama ajra, yang kamu persembahkan itu lebih baik dan lebih besar balasannya. Maknanya adalah ay ma akhrajtum khairul lakum wa a'zamu ajran indallahi mimma dakhartum. Apa yang kamu keluarkan, yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, apalagi zakat yang memang wajib ya kamu keluarkan, itu lebih baik bagimu dan lebih agung balasannya di sisi Allah daripada yang kamu simpan. Tentu saja yang kamu simpan itu belum tentu kemudian bermanfaat. Fa innallaha bihi alim. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kamu infakkan berupa kebaikan, meskipun orang tidak tahu, pasti Allah tahu. Bukan sekedar tahu, famujazin alaih. Allah tahu untuk kemudian membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita kaji pada malam hari ini, yaitu hadis ke-94 yang merupakan hadis terakhir pada bab mubadarah, dan awal dari bab mujahadah. Kita baru membahas ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang baru kita membahas hadis-hadisnya satu persatu. Kita membaca Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, terutama yang menjadi sebab datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Juga kita doakan khusus untuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala.
Semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang tinggi di sisinya, mengampuni dosa-dosa beliau, juga orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh kaum muslimin yang mengambil manfaat dari kitab Riyadhus Shalihin. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi. Allahumma taqabbalhu fi 'illiyyin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir liwalidayhi wa masyayikhihi wa ahbabihi wal muslimina ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Izral. Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fikum Ustaz.